Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Asport Lovers, balik lagi di Rio Asport Channel. Oke, kita masuk ke pekan ke-7. Kali ini kita akan bahas prediksi pertandingan antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Laga ini pasti akan sangat-sangat menarik dan seru karena ya dua tim ini adalah dua tim yang jomplang ya di musim ini. Nah, jomplangnya bagaimana dan bagaimana sih persiapan kedua tim menjelang laga kali ini? Kita akan cari tahu sama-sama di channel ini. Tentu saja ya, sebelum kita cari tahu semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Asport selengkapnya. Persib Bandung akan lakoni laga berat pekan ke-7, yakni bertandang ke Stadion B.J. Habibie untuk menghadapi tim Juku Eja PSM Makassar. Laga ini terasa sangat berat bagi Persib, bukan cuma karena PSM adalah satu-satunya tim yang belum terkalahkan musim ini sejauh ini ya, namun Persib pun masih dihantui beberapa persoalan, terutama hasil-hasil minor yang terus menghampiri Persib. Ditambah beberapa persoalan intern Persib yang masih menyelimuti tim Persib, seperti kekecewaan pelatih kiper Persib pada 4 kiper Persib yang dianggap gagal jalani instruksi pelatih kiper, serta kritikan Boboto pada striker Persib David Da Silva yang dianggap terlalu egois dan menyebabkan Persib gagal raih kemenangan. Laga ini bertambah berat bagi Persib, pasalnya PSM sudah fokus 100% di Liga usai gagal di AFC Cup. Apalagi Persib kemungkinan belum bisa langsung menerapkan taktik Luis Mia, yang meskipun sudah berada di Persib, belum tentu para pemain bisa menerapkan taktik Luis Mia ini. Jelas peralihan taktik dari Budiman ke Luis Mia ini akan jadi kesulitan tersendiri bagi para pemain Persib untuk menerapkannya di lapangan. Sementara bagi PSM Makassar, setelah fokus di Liga, PSM pun akan meneruskan tren positif, di mana rekor belum terkalahkan musim ini akan terus dipertahankan. Apalagi kali ini mereka bermain di depan publik mereka sendiri. Di laga ini yang akan jadi sorotan adalah dua sosok pelatih di kedua klub, yakni Bernardo Tavares yang juga termasuk salah satu pelatih internasional yang syarat prestasi, namun dengan sifat yang meledak-ledak, akan bertemu dengan Luis Mia yang baru tukangi Persib, yang notabene pelatih internasional juga, namun dengan sifat yang lebih kalem. Maka jika Luis Mia tak mampu angkat mental para pemain Persib dan bisa dimanfaatkan oleh Bernardo Tavares, bisa dipastikan Persib kembali akan jadi bulan-bulanan tim lawan, khususnya PSM di laga ini. Rekor pertemuan sejauh ini dari 8 pertemuan terakhir sejak 2017, dua tim ini sebenarnya berimbang, di mana Persib menang 4 kali, PSM menang 3 kali dan satu sisanya berakhir imbang. Musim lalu Persib sedikit lebih unggul dari PSM, di mana di pertemuan pertama PSM menahan imbang Persib 1-1 dan di pertemuan kedua Persib menang 0-2 atas PSM. Nah, lalu bagaimana persiapan kedua tim ini menjelang laga kali ini? Yuk kita simak. Di kubu PSM Makassar, pelatih Bernardo Tavares memang menyesali kegagalan di AFC Cup. Pasalnya, sebenarnya Tavares ingin mengulangi kesuksesannya di klub-klub sebelumnya yang mampu memberikan gelar juara di level internasional. Namun Tavares harus segera move on dan fokus di Liga. Sebenarnya PSM musim ini sejak 6 pekan ini sungguh di luar dugaan. terseok-seok di Piala Presiden dengan susunan pemain yang tak terlalu banyak berubah, bahkan terkesan sedikit
mendatangkan para pemain bintang, namun justru solid saat lakoni liga. Hal ini tentu tak lepas dari tangan dingin pelatih asal Portugal Bernardo Tavares. Tavares mampu membuat gaya permainan PSM yang biasanya terlalu bergantung pada William Pluim kini dirubah jadi tak ada sosok menonjol di PSM. Ini bagus untuk sebuah tim, sehingga semua pemain bisa berperan penting dalam setiap laga. Namun bukan berarti PSM tak memiliki kekurangan. Kekurangan PSM di laga-laga sebelumnya adalah di sektor transisi, di mana PSM sering kecolongan saat transisi dari menyerang ke bertahan. Ini yang harus dimaksimalkan oleh Persib Bandung. Menghadapi Persib Bandung, Bernardo Tavares mengaku sangat antusias, apalagi Persib saat ini dilatih oleh seorang pelatih ternama. Menurut Tavares, datanya pelatih-pelatih internasional yang memiliki level bagus akan menambah level dan kualitas kompetisi Liga Indonesia itu sendiri. Namun satu hal yang disoroti Tavares adalah kinerja wasit. Tavares mengatakan wasit Indonesia adalah salah satu faktor buruknya kualitas Liga Indonesia. Saya sangat antusias dengan datangnya pelatih-pelatih hebat ke Indonesia. Ini bagus untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi tentunya faktor wasit yang harus diperbaiki. Liga Indonesia tak akan maju jika wasitnya selalu membuat pertandingan jadi kacau. Sangat buruk wasit Indonesia itu, ujar Tavares. Sementara di sisi skuad sendiri, PSM dipastikan tampil full tim, tak ada satupun pemain yang absen. Dan berikut prediksi susunan pemain PSM Makassar. Di bawah Mister masih ditempati oleh Reza Pratama. Trio center back masih ditempati oleh Yuran Fernandes, Erwin Gutawa, dan Abdul Manan. Dua wingback ditempati oleh Yakob Sayuri dan Rizky Eka. Trio lini tengah ditempati oleh Rashid Bakri, M. Arfan, dan Akbar Tanjung. Sementara dua ujung tombak di depan ditempati oleh William Pluim dan juga Everton Nascimento. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, tim ini memang tengah dalam masa transisi dari pelatih lama ke pelatih baru. Dan biasanya tim yang tengah dalam masa transisi seperti ini memang permainannya naik turun. Hal ini wajar, pasalnya sebuah tim yang tengah dalam masa transisi masih meraba-raba dan mencoba-coba strategi sebelum akhirnya menemukan strategi yang dipakai oleh pelatih yang baru. Namun patut diingat, meskipun Luis Mia sudah pimpin Persib nantinya, bukan berarti Persib akan stabil langsung dan langsung melesat. Tapi pasti terseok-seok dulu, karena tak mungkin Luis Mia bisa langsung rubah gaya main Persib, terutama dengan pemain-pemain yang memang bukan pilihan Luis Mia. Apalagi Luis Mia pernah mengatakan jika seorang pelatih yang masuk ke sebuah klub di sela-sela kompetisi, lalu pelatih itu bilang dirinya akan bawa gelar juara pada klub tersebut, Luis Mia mengatakan pelatih itu sedang berbohong. Karena menurut Mia, seorang pelatih minimal membutuhkan waktu untuk memahami karakter sebuah tim itu setidaknya 2-3 bulan. Jika ada pelatih yang datang di sela-sela kompetisi ke sebuah klub, lalu pelatih itu berkata, "Saya akan berikan gelar juara langsung pada tim ini," yakinlah dia sedang berbohong. Karena seorang pelatih itu minimal butuh waktu 3 bulan untuk memahami klub barunya, ujar Luis Mia yang kami kutip dari Tribun Jabar. Harapan tentu ada dengan masuknya Luis Mia, namun jika berharap terlalu tinggi hingga 80% Persib berubah drastis, itu mustahil. Secerdik apapun dan sekuat apapun dan seterkenal apapun pelatih tersebut, tentu tak akan bisa langsung menerapkan taktiknya pada para pemain yang notabene bukan pilihannya. Jadi buat bobotoh harus sabar ya kalau mau lihat Persib lebih bagus lagi. Di Persib sendiri, semua sektor jadi sorotan, mulai dari kiper, belakang, tengah, hingga depan.
Di sektor kiper sendiri, Luigi Nopasso sempat marah-marah saat laga kontra Bali United. Pasalnya diketahui saat itu Passos merekomendasikan Fitrul sebagai kiper utama, namun justru Budiman memasang Imade Wirawan. Di sektor belakang sendiri, ini titik terlemah Persib sejauh ini. Nick Kuipers yang sudah mulai menurun performanya dan gampang emosi membuat Persib sering kecolongan. Ditambah dua wingback Persib kiri dan kanan yang keropos pun membuat pertahanan Persib semakin buruk. Di lini tengah sendiri, McLeod sempat mengeluhkan tak adanya tandem sepadan yang membuatnya bingung antara mau menyerang atau bertahan. Sementara di lini depan, Bobotoh kecewa dengan David Da Silva yang dianggap terlalu egois, terutama saat ambil bola mati, baik itu tendangan bebas maupun penalti. Keseluruhan permasalahan inilah yang harus dibenahi oleh Luis Mia. Menghadapi PSM Makassar, kita tentu belum tahu seperti apa taktik Luis Mia dan seperti apa formasi yang akan dipakai oleh Luis Mia. Namun jika kita berkaca pada era 2017 saat Luis Mia menukangi timnas Indonesia, Mia selalu memakai 3 formasi, yakni 3-4-3, 4-3-3 dan 4-4-2. Dan kemungkinan akan diterapkan itu pun di Persib. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Ingat, ini hanya prediksi lo ya. Di bawah Mistar kemungkinan akan ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back kali ini kemungkinan akan ditempati oleh Victor Iqbonepo dan Ahmad Jufrianto. Bek kiri Rahmat Irianto dan bek kanan Henhen Herdiana. Duet jangkar masih ditempati oleh McLeod dan Deddy Kusnandar. Sisi sayap kali ini ditempati oleh Freds Butuan dan Febri Haryadi. Sementara dua ujung tombak ditempati oleh Ciro Alves dan David Da Silva. Dan berikut formasinya. Laga PSM Makassar kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 29 Agustus 2022 mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion B.J. Habibie. Oke, itulah tadi prediksi pertandingan di pekan ke-7 antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.